Episode dibuka dengan seorang pria bernama Tae-pyung yang terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk, di mana dalam mimpinya dia bertemu dengan seorang anak yang mengatakan, "Kamu bisa melihat kematian seseorang saat menatap matanya." Dan tak lama muncul seorang pria yang mengatakan, "Cobalah kehilangan seseorang yang kamu anggap paling berharga, maka kamu akan mengerti." Di mana anak kecil itu adalah masa lalunya 20 tahun yang lalu. Dan semenjak saat itu setiap malamnya Tae-pyung selalu bermimpi yang sama. Di sini Tae-pyung tinggal bersama seorang pria bernama Pak Bae dan pengacaranya bernama Nonali. Dan karena Tae-pyung dapat melihat kematian seseorang, maka banyak orang yang membayar Tae-pyung untuk mengetahui tentang kematian mereka. Dan kali ini ada seorang ibu yang meminta padanya untuk melihat kematian dari anaknya. Namun Tae-pyung merasa takut karena anaknya adalah bos gangster yang sangat sadis, bahkan dijuluki Sukmin si penjagal. Namun Nonali sudah setuju dan mau tidak mau Tae-pyung harus menerimanya. Dan tentu hal itu membuat Tae-pyung merasa kesal. Kemudian Tae-pyung langsung bertemu dengan ibunya Sukmin, dan dia memberikan foto dari anaknya. Ternyata Tae-pyung juga dapat melihat kematian dari seseorang hanya dengan melihat fotonya saja. Dan saat melihat foto Sungmin membuat Tae-pyung sangat terkejut. Dan Tae-pyung tidak berani untuk mengatakan langsung pada Sungmin tentang kematiannya, karena pastinya Sungmin akan menangkapnya. Oleh karena itu Nonali meminta pada Tae-pyung untuk memakai rompi anti peluru. Karena mau bagaimanapun juga Tae-pyung harus mengatakan pada Sungmin tentang kematiannya. Dan ternyata benar saja besok harinya Tae-pyung dikejar oleh anak buah Sungmin. Dan mereka pun berhasil menangkap Tae-pyung. Di sini Tae-pyung merasa sangat ketakutan dan Sungmin bertanya siapa yang akan membunuhnya. Tae-pyung mengatakan kalau sebentar lagi akan ada yang datang menyerang tempat ini lengkap dengan senjatanya. Dan Sungmin kembali bertanya kapan dirinya akan mati. Tae-pyung pun mengatakan dimulai dari sekarang dan menyuruh kepada Sungmin untuk pergi sekarang juga. Dan ya, ternyata benar saja musuh dari Sungmin pun datang. Dan mereka langsung membunuh semua anak buahnya. Bahkan Tae-pyung pun sempat tertembak. Namun tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan barbarnya Sungmin melawan mereka semua sendirian. Karena tidak lama lagi Sungmin pun akan mati. Dan tanpa diduga Sungmin berhasil mengalahkan mereka semua dan dirinya masih hidup. Namun saat akan menghabisi satu orang lagi, Tae-pyung menyuruh kepada Sungmin untuk melepaskannya, karena jika membunuhnya maka Sungmin akan mati. Dan ya, ternyata benar saja Sungmin pun ikut mati. Bukan karena lukanya tapi Sungmin mengalami serangan jantung. Dan ternyata sebelumnya Tae-pyung sudah mengatakan pada ibunya Sungmin, kalau anakmu akan mati akibat serangan jantung. Andaikan saja dari awal Sungmin pergi, mungkin saja Sungmin masih hidup. Dan dari sini kita pun bisa tahu kalau kematian akan datang kapanpun. Tak lama polisi pun datang dan melihat Tae-pyung masih hidup, dikarenakan sebelumnya Tae-pyung memakai rompi anti peluru. Sementara itu di tempat lain, ada seorang polisi bernama Jo-young sedang berlatih menembak bersama temannya bernama Bong-su. Tak lama Jo-young mendapat telepon dari Pak Nam yang sedang ada di tempat kejadian. Pak Nam mengatakan kalau Sungmin telah mati akibat bentrok dengan musuhnya. Mereka semua telah mati kecuali satu orang yang diculik oleh Sungmin. Dan sekarang orang itu pun dibawa ke rumah sakit. 여보세요? Singkatnya, Jo-young bersama kedua temannya telah sampai di rumah sakit. Dan saat masuk, Jo-young bertemu dengan Nonali yang sedang membawa Tae-pyung. Namun Jo-young pun tidak tahu kalau Tae-pyung adalah orangnya. Dan Jo-young baru tahu kalau yang tadi adalah orangnya. Sehingga Jo-young pun langsung mengejarnya. Nonali pun yang tahu akan hal itu mengira kalau Jo-young akan membunuh Tae-pyung, sehingga dia pun tidak berhenti. Jo-young menyuruh pada Kang Jae untuk menutup jalannya karena mereka mencoba untuk kabur. Dan sekarang Nonali pun percaya kalau mereka adalah polisi. Tentu hal itu membuat Nonali sangat panik, dan Jo-young menyuruh kepada mereka untuk keluar. Di sini Jo-young tidak tahu apakah mereka saksi mata atau tersangka atas terbunuhnya Sungmin. Nonali pun mencoba untuk menjelaskan semuanya, namun Jo-young tidak percaya. Sehingga Jo-young pun melihat mobil satunya lagi. Dan di sini Tae-pyung sangat amat terkejut dan juga merasa aneh, karena Tae-pyung tidak bisa melihat kematian dari Jo-young. 죽음이 안 보이는 거지?
Taepyeong mengatakan kalau dia diculik oleh Sungmin dan sempat tertembak. Namun untungnya dirinya memakai rompi anti peluru. Dan hal itu membuat Jo-young percaya sehingga Taepyeong langsung pergi. Akan tetapi Jo-young merasa heran. Bagaimana bisa Taepyeong memakai rompi anti peluru? Sedangkan Sungmin tidak menduga akan ada penyerangan. Namun meskipun begitu Sungmin berhasil membunuh mereka semua. Taepyeong merasa sangat aneh kenapa tidak bisa melihat kematian dari Jo-young. Padahal Taepyeong bisa melihat dengan jelas kematiannya sendiri. Di mana dia akan mati saat tua akibat serangan jantung dengan memegang sebuah kalung di tangannya. Namun Taepyeong tidak tahu di mana tempat dia akan mati. Di lain tempat, Jo-young meminta izin dari ibunya Min-sung untuk dilakukan otopsi. Namun ibunya sudah tahu penyebab kematian dari anaknya dan bilang bahwa ada seorang pria bernama Taepyeong yang dapat melihat kematian dari seseorang hanya dengan melihat matanya saja. Bahkan Taepyeong dapat melihat kematian hanya dengan melihat sebuah foto. Dan si ibu percaya kalau anaknya mati akibat serangan jantung. Sementara itu, Taepyeong mengatakan pada Baek kalau dia tidak dapat melihat kematian dari Jo-young. Baek pun mengira kalau kemampuan dari Taepyeong mulai menghilang. Namun Taepyeong mengatakan kalau dia dapat melihat kematian dari Nona Lee bahkan dengan kematiannya sendiri. Tapi Taepyeong tidak bisa melihat kematian dari Pak Baek karena tunanetra. Dan ternyata dulunya Pak Baek sama seperti Taepyeong, yaitu dapat melihat kematian dari seseorang. Namun sesuatu telah terjadi padanya, sehingga Pak Baek pun tidak bisa melihat lagi. Dan Pak Baek meminta pada Taepyeong jangan memikirkan tentang Jo-young, karena mungkin saja kalian memiliki karma buruk. Besok paginya karena merasa penasaran, Jo-young bersama kedua temannya pergi untuk bertemu dengan Taepyeong. Mereka berdua pun tidak percaya kalau ada kemampuan yang dapat melihat kematian seseorang. Ditambah lagi Taepyeong mengatakan mana mungkin dirinya memiliki kemampuan semacam itu. Jo-young lalu bertanya kenapa saat diculik Taepyeong memakai rompi anti peluru. Itu artinya kalau Taepyeong sudah tahu semua itu akan terjadi. Taepyeong mengatakan bahwa dirinya selalu memakai rompi anti peluru kemanapun dia pergi. Dikarenakan sekarang ini banyak sekali kejahatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Melihat tingkah laku dari Taepyeong membuat mereka merasa aneh, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi. Dan ternyata Jo-young sengaja meninggalkan sebuah foto agar Taepyeong dapat melihatnya. Dengan begitu Jo-young pun bisa membuktikannya, karena Jo-young sangat yakin kalau Taepyeong telah berbohong. Malam harinya Taepyeong datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang kejadian yang telah menewaskan Min-sung. Dan tentu saja di sini Taepyeong dapat melihat kematian dari mereka. Namun tujuan dari Taepyeong datang ke sini untuk memberikan foto itu kepada Jo-young. Dongwo pun tidak percaya kalau Taepyeong dapat melihat kematian. Namun Jo-young merasa ada yang janggal saat Taepyeong diculik oleh Min-sung. Oleh karena itu Jo-young percaya kalau Taepyeong dapat melihat kematian. Sementara itu saat sedang ngopi, tak lama Taepyeong melihat seorang anak bernama Minji. Dan Taepyeong sangat terkejut melihat kematian dari Minji, di mana Minji akan mati di dalam sebuah peti. Dan Jo-young berusaha untuk menolongnya. Dan ketika melihat lagi Minji pun sudah tidak ada, sehingga Taepyeong pun langsung mengejarnya. Di lain tempat ibu dari Minji menelepon suaminya untuk pulang. Itu karena hari ini ulang tahunnya. Namun Jonhae pun akan terlambat pulang karena sedang rapat, di mana Jonhae dulunya seorang wartawan dan sekarang menjadi bosnya. Sementara itu ketika Minji akan pulang dia pun melihat seseorang, dan orang itu pun langsung saja tak lama Taepyeong menemukan ponsel milik Minji, dan kebetulan ibunya pun menelepon. Hal itu membuat ibu Minji sangat terkejut, karena ponsel anaknya diangkat oleh seorang pria. Taepyeong pun mengatakan kalau dia menemukan ponselnya di jalan. Karena panik, ibu Minji pun langsung pergi dan berhasil menemukan Taepyeong. Dan ya, ternyata Minji ada di dalam sebuah peti. Dan penculik itu pun sengaja meletakkan ponsel di dalamnya. Itu artinya apa yang dilihat oleh Taepyeong tentang kematian dari Minji mungkin saja benar-benar akan terjadi. Taepyeong pun memberikan ponsel Minji pada ibunya. Dan ibunya melihat kue yang dibeli oleh anaknya telah hancur. Ibunya lalu bertanya kenapa kamu bisa tahu kue ini milik Minji. Taepyeong mengatakan kalau sebelumnya dia melihat Minji membeli kue itu. Namun Taepyeong tidak mengatakan kalau Minji akan mati terkurung di dalam peti.
Akan tetapi ibunya sempat menuduh kalau Tae-pyung bagian dari penculik itu dan meminta untuk mengatakan di mana anaknya. Namun Tae-pyung pun yang tidak tahu hanya diam saja. Min-ji pun berusaha untuk mengangkat telepon yang sengaja diletakkan oleh penculik itu. Tak lama Jo-young mendapat telepon atas hilangnya seorang anak perempuan, sehingga dia pun langsung pergi untuk memastikannya. Dan seorang wartawan bernama Yenji yang ada di sana langsung menelepon Han-yu untuk melaporkan tentang hilangnya seorang anak perempuan, di mana mereka berdua ini karyawan dari John-hae. Namun John-hae pun tidak tahu kalau yang diculik adalah anaknya. Itu karena John-hae terlalu sibuk memikirkan berita yang sangat edan agar mereka bisa lebih terkenal, sehingga John-hae malah mengabaikan telepon dari istrinya. Tak lama Jo-young pun datang dan mereka langsung pergi ke tempat Tae-pyung melihat Min-ji saat membeli kue. Dan di sini Jo-young menyadari kalau Tae-pyung sempat melihat mata dari Min-ji. Dan tentu hal itu membuat Jo-young merasa penasaran. Kemudian mereka pun pergi ke tempat kejadian. Namun mereka pun tidak menemukan apapun. Ditambah lagi tidak ada kamera yang mengarah ke tempat mereka. Jo-young lalu bertanya kenapa Tae-pyung mengikuti anak itu sampai ke sini. Tae-pyung pun sempat berbohong namun Jo-young mengetahuinya. Dan jika Tae-pyung dapat melihat kematian dari anak itu, Jo-young pun meminta untuk mengatakan semuanya karena sekarang anak itu dalam bahaya. Tae-pyung lalu mengatakan anak itu dikubur dalam peti dan Jo-young akan berusaha untuk menyelamatkan anak itu. Dan anak itu pun akan mati tengah malam hari ini. Karena di dalam peti itu ada sebuah ponsel. Dan sekarang jam 21.15. Itu artinya mereka hanya memiliki waktu kurang dari 3 jam untuk menemukan di mana Min-ji. Hal itu pun membuat mereka sangat terkejut. Karena jika memang benar, maka kejadian yang serupa akan kembali terjadi. Di mana 20 tahun yang lalu ada seorang penjahat bernama Jo Fil-do yang melakukan pembunuhan dengan mengubur korbannya hidup-hidup di dalam sebuah peti. Min-ji pun lalu mengangkat telepon itu. Dan ternyata ponsel itu milik seseorang yang telah dicuri. Min-ji pun meminta tolong pada orang itu, di mana sekarang dirinya sedang dikurung di dalam sebuah peti yang terdapat ponselnya. Namun karena tidak percaya, orang itu pun malah mematikan ponselnya. Dan Min-ji tidak bisa membukanya karena ponselnya terkunci. Sehingga Min-ji pun hanya bisa melakukan panggilan darurat. Min-ji menjelaskan semuanya pada operator 911 dan meminta untuk diselamatkan sekarang juga. Namun tak lama panggilannya malah terputus. Sementara itu Jo-young mengatakan semuanya pada Dong-wo. Namun Dong-wo pun tidak percaya akan hal itu. Akan tetapi Jo-young sangat yakin bahwa kasus yang sama seperti Jo Fil-do akan kembali terjadi. Apalagi di dalam peti itu ada sebuah ponsel. Karena Jo-young sangat takut jika pembunuhan berantai 20 tahun yang lalu akan kembali terjadi. Karena ternyata 20 tahun yang lalu, ayah dari Jo-young meninggal akibat ulah dari Jo Fil-do. Sehingga Jo-young sangat kesal jika mendengar nama Jo Fil-do. Yeon-ji pun yang mendengar akan hal itu langsung mencari tahu siapa Jo Fil-do. Dan ternyata ayah dari Yeon-ju adalah seorang polisi. Namun ayahnya pun meninggal saat menangkap Jo Fil-do. Tak lama mereka mendapat laporan dari 911, di mana ada seorang anak yang meminta bantuan karena terkurung di dalam sebuah peti. Yeon-ji pun yang mendengar hal itu langsung menelepon John-hae dan mengatakan semuanya bahwa Jo Fil-do telah kembali. Dan sekarang korbannya adalah seorang anak perempuan. John-hae pun masih belum sadar kalau itu adalah anaknya. Dan di sini Min-ji pun sangat amat ketakutan dan memohon pada polisi untuk menemukannya. Min-ji juga meminta pada Jo-young untuk menelepon ibunya atau ayahnya bernama John-hae. Dan Jo-young pun yang mendengar kata John-hae merasa terkejut. Akan tetapi mereka kesulitan untuk melacak Min-ji. Namun Pak Na meminta pada anggotanya untuk terus mencari pabrik kosong tempat Min-ji berada sekarang ini. Tak lama ibu Min-ji pun datang. Yeon-ji pun tidak tahu kalau ibu Min-ji adalah istri dari bosnya. Namun Bong-so mencegahnya dan menyuruh untuk keluar. Tak lama wartawan yang lain mulai datang untuk meliput berita ini. Ibu Min-ji sangat sedih mendengar suara dari anaknya. Dan Min-ji pun langsung menangis mendengar suara dari ibunya. Kemudian Jo-young pergi untuk mencari pabrik yang kosong. Namun hal itu tidak akan mudah karena terdapat 23 pabrik yang kosong. Jo-young pun lalu pergi untuk bertemu dengan Tae-pyung dan meminta pada Bong-so untuk mengirimkan foto Min-ji padanya. Sedangkan Pak Na membagi tim untuk mencari Min-ji. Sementara itu di tempat lain, ada seorang dokter forensik bernama Do-kyung yang baru saja selesai mengotopsi mayat Min-sung dan mengatakan pada Sok-yung kalau kematian dari Min-sung karena serangan jantung. Namun Sok-yung pun sudah tahu akan hal itu karena ada seorang pria bernama Tae-pyung yang dapat melihat kematian dari seseorang. 그럼 수고 많으셨습니다.
Sementara itu, Jo Young pergi ke rumah Tae-pyung untuk meminta bantuan. Mungkin saja dengan menemukan Min-ji lebih cepat, maka Jo Young dapat mencegah kematiannya. Namun Tae-pyung merasa ragu akan hal itu, karena apa yang dilihatnya tidak pernah salah, dan nasib dari seseorang tidak akan bisa diubah. Tapi Jo Young memaksa pada Tae-pyung untuk membantunya, karena hanya Tae-pyung yang dapat menemukannya. Dan Jo Young pun akan berusaha untuk menolong Min-ji. Tae-pyung yang kasihan akhirnya mau membantu Jo Young, dan langsung melihat foto dari Min-ji. Tae-pyung berusaha untuk mengingat di mana tempat Min-ji berada, dan tepat jam 12 malam mereka pun akan menemukan Min-ji dalam keadaan tidak bernyawa. Tae-pyung mengatakan mendengar suara kereta di dekat pabrik itu, sehingga mereka pun langsung pergi mencarinya. Sedangkan Kang Jae berhasil menemukan mobilnya, dan di mobil itu Kang Jae menemukan alat yang digunakan untuk menggali tanah. Kang Jae pun berhasil menangkap pemilik mobilnya, dan Kang Jae bertanya di mana anak itu dikubur. Namun ternyata orang itu tidak tahu apapun, sehingga Kang Jae menelpon Dongwo dan mengatakan bukan dia tersangkanya. Dan ponsel yang ada di peti ternyata milik orang itu. Di lain sisi, Tae-pyung dan Jo Young telah sampai di tempat Min-ji berada. Namun karena pabrik ini sangat luas, mereka pun tidak akan mudah untuk menemukan Min-ji. Nona Lee yang tahu kalau Tae-pyung membantu polisi merasa kecewa dan meminta pada Pak Baik untuk mencegahnya, karena takutnya semua orang akan tahu dengan kemampuan dari Tae-pyung. Pak Baik mengatakan jika ingin mencegahnya, maka Nona Lee harus mengikat Tae-pyung. Mereka pun masih berusaha untuk mencari Min-ji, dan tak lama bantuan pun datang bersama dengan para wartawan. Dan sampai sekarang Jeon-hae belum tahu kalau korban itu adalah anaknya, karena Jeon-hae pun malah sibuk dengan berita tersebut. Bahkan dia pun sangat marah karena TV yang lain lebih dulu mendapatkan berita terbaru. Jo Young berhasil menemukan sepatu milik Min-ji, sedangkan Tae-pyung berhasil menemukan tempat Min-ji dikubur, sehingga mereka pun langsung menggalinya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Min-ji dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan Jo Young pun berusaha untuk menolong Min-ji dengan melakukan RJV. Di lain tempat, Jeon-hae mendapat telepon dari Pak Nam, dan Jeon-hae tidak menyangka kalau Pak Nam akan meneleponnya. Itu karena mereka memiliki hubungan yang buruk di masa lalu. Dan dengan berat hati, Pak Nam mengatakan kalau korbannya adalah putrimu. Tentu saja Jeon-hae pun sangat terkejut. Pak Nam juga mengatakan kalau istrimu berusaha untuk menelepon, namun kamu malah mengabaikannya. Dengan cepat, Jeon-hae pun langsung melihat ponselnya, dan sekarang dia pun baru sadar kalau korban itu adalah anaknya. Tentu Jeon-hae merasa sangat menyesal karena telah mengabaikan telepon dari istrinya. Sementara itu, Jo Young masih berusaha untuk menolong Min-ji, dan Yin-ji pun yang melihat ibu dari Min-ji merasa sangat sedih. Sedangkan Tae-pyung tidak dapat melakukan apapun dan hanya diam saja. Dan ya, tanpa diduga ternyata Min-ji masih hidup. Tentu hal itu membuat Tae-pyung sangat terkejut dan mengatakan kalau ini sebuah keajaiban. Ibunya pun merasa sangat amat senang karena anaknya masih hidup. Dan dari sini Tae-pyung mulai percaya bahwa takdir dapat diubah dengan kita berusaha. Kemudian Jo Young melihat di dekat sepatu milik Min-ji ada jejak sepatu dari pelaku. Dan hal itu membuat mereka merasa heran kenapa si pelaku sengaja meninggalkan jejaknya. Sok-hyun beranggapan mungkin saja si pelaku mengejek mereka tidak akan bisa menangkapnya. Dan Sok-hyun pun memberikan pujian kepada Tae-pyung karena memiliki kemampuan yang sangat luar biasa yang dapat menolong orang lain. Ya. Di tempat lain, Jeon-hae berterima kasih pada Pak Nam dan juga Dongwo, di mana telah menyelamatkan anaknya. Itu karena korban dari Jo Pil-do belum pernah ada yang selamat dan ini sebuah keajaiban. Pak Nam lalu ingat tentang korban ketujuh dari Jo Pil-do yang berhasil selamat. Namun dia pun dihabisi saat sedang dirawat di rumah sakit. Itu artinya mereka harus lebih waspada. Kemungkinan besar pelakunya pun akan datang ke rumah sakit. Hal itu membuat Jeon-hae kembali teringat saat masih menjadi seorang wartawan dan sedang meliput korban dari Jo Pil-do yang berhasil selamat. Namun ternyata Jeon-hae malah membuat kesalahan yang sangat fatal. Karena tindakannya itu membuat Jo Pil-do mengetahui tentang korbannya ada di mana. Alhasil besok malamnya Jo Pil-do datang ke rumah sakit dan langsung menghabisi korbannya. Apa? Hal itu membuat ayah korban menyalahkan polisi karena tidak menjaga anaknya. Dan Jeon-hae pun menyadari kalau itu adalah salahnya.
Dan karena tidak ingin hal itu kembali terjadi, John-hye pun langsung pergi untuk melepas nama anaknya, untuk mencegah agar si pelaku tidak datang ke rumah sakit. Sementara itu, Jo-young mengantarkan Tae-pyung pulang ke rumahnya. Jo-young mengatakan kalau Tae-pyung memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga dia pun mengajak Tae-pyung untuk bergabung dengannya. Namun Tae-pyung pun akan memikirkannya lebih dulu. Pagi harinya John-hye bertemu dengan Jo-young. Di sini John-hye memberikan artikelnya 20 tahun yang lalu tentang korban Jo Fil-do yang berhasil selamat. Namun tanpa disengaja John-hye malah membuat kesalahan yang membuat korban meninggal oleh Jo Fil-do. Dan hal itu membuat Jo-young kembali teringat akan masa lalunya, di mana John-hye membuat berita tentang meninggalnya ayah Jo-young akibat ulah Jo Fil-do. Namun John-hye pun malah mengarang berita itu sehingga membuat Pak Nam sangat marah. 준영아, Dan John-hye merasa kalau pelaku yang berniat untuk menghabisi anaknya adalah ayah dari si korban bernama Hong-jung. Alasannya agar John-hye dapat merasakan sakit yang sama saat anaknya meninggal. Ditambah lagi anak Hong-jung diculik setelah membeli kue ulang tahun untuk ibunya. Dan hal itu sama dengan Min-ji. Oleh karena itu John-hye sangat yakin kalau pelakunya adalah Hong-jung. Kemudian mereka pun mulai mencari Hong-jung ke rumahnya. Namun ternyata rumahnya sudah kosong sejak lama. Dan untungnya Jo-young mendapat petunjuk di mana Hong-jung sekarang ini. Setelah istrinya meninggal akibat frustasi karena anaknya meninggal, sekarang Hong-jung pun dirawat di rumah sakit. Namun ternyata Hong-jung telah meninggal tadi pagi. Jo-young lalu menelpon Dong-wo untuk mengatakan kalau Hong-jung bukanlah pelakunya, dikarenakan tadi pagi Hong-jung telah meninggal akibat sakit. Sementara itu Tae-pyung berniat untuk pergi. Namun ternyata Nona Lee malah mengunci pintunya menggunakan rantai dan mengatakan kalau ini perintah dari Pak Baik. Namun ketika Nona Lee pergi, Tae-pyung tidak kehabisan akal. Dia mengatakan ingin pergi ke toilet sekarang juga. Dan karena kasihan, Nona Lee pun malah membuka kuncinya. Tae-pyung sangat kesal karena Pak Baik malah mengunci kamarnya. Namun Pak Baik melakukannya demi kebaikan Tae-pyung. Bahkan Pak Baik mengancam jika Tae-pyung bergabung dengan polisi, maka hubungan mereka pun akan sampai di sini. Tae-pyung mengatakan hanya ingin tahu kenapa kematian dari Min-ji bisa berubah. Dan Tae-pyung kembali teringat akan masa lalunya. Ternyata anak kecil yang ada dalam mimpinya adalah temannya. Dan Tae-pyung mengatakan kamu akan meninggal karena bundir. 그럼 너도 알게 될 거야. 언제든. Oleh karena itu, Tae-pyung sangat takut akan kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidupnya. Oleh karena itu, Tae-pyung sengaja menjauhi kedua orang tuanya. Dan Tae-pyung pun pergi ke rumah Pak Baik, karena merasa tertekan setiap hari melihat kematian dari orang-orang yang dekat dengannya. Dan semenjak saat itu, Pak Baik mengurus Tae-pyung sampai sekarang. Tae-pyung memohon pada Pak Baik untuk mengizinkannya pergi bertemu dengan Jo-young, karena setiap dekat dengannya, Tae-pyung merasa seperti orang lain. Dan ingin tahu kenapa Tae-pyung tidak bisa melihat masa depan dari Jo-young. 도와주세요. Singkat waktu, malam pun datang. Nona Lee mengatakan ada korban ketujuh dari Jo Fil-do yang berhasil selamat. Meskipun pada akhirnya dia pun meninggal saat di rumah sakit. Dan karena penasaran, Tae-pyung melihat foto dari si korban. Dan ya, di sini Tae-pyung dapat melihat dengan jelas wajah dari pelakunya. Oleh karena itu, Tae-pyung ingin kembali melihat foto dari Min-ji untuk melihat masa depannya. Karena Tae-pyung takut jika pelakunya akan melakukan hal yang sama. Dan jika benar itu artinya sekarang Min-ji dalam bahaya. 민진이 사진 다시 봐야겠어요. 민진이가 안전한지 확인해봐야겠어요. Sementara itu, Jo-young kembali teringat pada ayahnya yang telah meninggal. Namun Jo-young pun tak sengaja malah menjatuhkan fotonya. Dan untungnya Dok-young berhasil menangkapnya dan langsung memberikan foto itu pada Jo-young. Kemudian Dok-young mengatakan kalau dia merasa sangat senang karena Jo-young berhasil menyelamatkan Min-ji. Karena jika Min-ji tidak tertolong, maka Dok-young pun akan kembali melakukan otopsi. Sementara itu, Tae-pyung datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Jo-young. Namun tentu saja Jo-young pun tidak ada di sana. Tak lama Pak Nam datang. Dan Tae-pyung pun sangat terkejut melihat masa depan dari Pak Nam. 누구야? 예. Dong-wo lalu menjelaskan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Tae-pyung. Namun tentu saja Pak Nam tidak percaya akan hal itu. Dan sangat marah pada Dong-wo karena anggotanya malah percaya pada Tae-pyung. Dong-wo mengatakan awalnya dia pun tidak percaya. Tapi ketika melihatnya Dong-wo mulai percaya. Karena Tae-pyung bisa tahu di mana Min-ji berada. Bahkan dia pun tahu di peti itu ada ponselnya.
Namun Pak Nam memiliki pandangan lain. Mungkin saja Taepyeong adalah pelakunya atau kaki tangan dari si pelaku. 제 자신 공범일까는 생각은 안 해봤냐고. Di sini Bongso meminta pada Taepyeong untuk melihat masa depannya. Namun Taepyeong tidak berani untuk mengatakannya. Karena mereka semua akan meninggal dengan sangat mengerikan di tempat yang sama. Tak lama Dongwo pun keluar dengan wajah yang kesal. Dan Bongso pun lalu memberikan foto dari Minji. Dan ya, Taepyeong pun sangat amat terkejut. Karena ternyata benar saja pelakunya akan datang ke rumah sakit untuk menghabisi Minji. Dan tanpa diduga ternyata pelakunya adalah Dokyung yang sekarang sedang bersama dengan Joyoung. Dan entah apa maksudnya Dokyung mengatakan, jika kamu melihat ini maka kamu akan tahu alasannya. Seolah-olah Dokyung tahu kalau Taepyeong akan melihatnya. Dan Taepyeong semakin terkejut karena yang ada dalam mimpinya adalah Dokyung, yaitu teman masa kecilnya. Di mana Taepyeong sempat mengatakan kalau Dokyung akan meninggal karena bundir. Dan Minji akan meninggal pada pukul 19.00. Namun Taepyeong tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sehingga Taepyeong meminta pada Dongwo untuk memastikan apakah Minji baik-baik saja. Taepyeong juga mengatakan kalau dia tahu siapa pelakunya. Namun justru hal itu membuat Dongwo semakin curiga kalau Taepyeong kaki tangan dari si pelaku. 아는 사람은 맞다 이거죠. Dokyung lalu bertanya kenapa kamu bisa tahu kalau Minji ada di peti itu. Tanpa rasa curiga sedikit pun Joyoung mengatakan, ada seorang pria bernama Taepyeong yang bisa melihat masa depan orang lain hanya dengan menatap matanya. Mendengar hal itu, Dokyung pun hanya tersenyum. Tak lama Bongso menelepon dan meminta pada Joyoung untuk datang ke kantor sekarang juga. Itu karena sekarang Taepyeong ada di sini dan dia mengatakan masa depan dari Minji akan berubah. Dokyung pun yang mendengarnya sangat terkejut. Dan tanpa lama-lama Joyoung pun langsung pergi. 아는 사람은 맞다 이거죠. Taepyeong meminta pada Dongwo untuk menelepon rumah sakit untuk memastikan keadaan dari Minji. Awalnya Dongwo merasa ragu karena Pak Nam melihatnya. Namun Dongwo pun tetap menelepon rumah sakit untuk memastikan keadaan Minji. 여보세요? 예. Dan iya, ternyata Minji baik-baik saja. Namun sekarang Minji sering mengalami kejang. Hal itu membuat kedua orang tuanya merasa khawatir. Dan Dongwo meminta pada ibu Minji untuk mengabarinya jika terjadi sesuatu. Dongwo pun lalu meminta pada Taepyeong untuk ikut dengannya. Karena ada hal yang ingin Dongwo tanyakan. 미진 사건과 관련해서 정식으로 몇 가지 물어. Taepyeong mengatakan 20 tahun yang lalu, dirinya pergi ke panti asuhan harapan bersama Pak Baik. Dan di sanalah Taepyeong pertama kali bertemu dengan Dokyung. Mendengar panti asuhan itu membuat Pak Nam sangat terkejut. Namun sekarang panti asuhan itu sudah ditutup. Dan semenjak saat itu Taepyeong terus mencari Dokyung. Karena dalam kematian Dokyung dirinya ada di sana. Di mana Dokyung akan mati karena bundir saat dikepung oleh polisi. Dan Taepyeong akan menjadi sandranya. Namun tentu saja Dongwo tidak percaya. Dan meminta pada Taepyeong untuk membuktikannya. Agar Dongwo percaya kalau Taepyeong dapat melihat kematian. 그렇게 하시죠. Tak lama Joyoung datang dan bertanya apa yang terjadi. Kang Jim mengatakan kalau Dongwo berniat untuk menguji kemampuan dari Taepyeong. Karena bisa saja Taepyeong kaki tangan dari si pelaku. Dan Dongwo hanya ingin memastikannya saja. Kemudian Joyoung mulai menguji Taepyeong dengan memberikan foto dari para korban kasus pembunuhan. Yang pertama korban ditemukan di Sungai Han. Di mana korban meninggal akibat dihajar menggunakan sebuah benda tumpul. Lalu dia dibuang ke sungai dan jantungnya pecah. 망치로 머리를 맞긴 했지만 맞아요. Dan tentu saja Taepyeong dapat melihat dengan jelas bagaimana pria itu meninggal. Kemudian korban kedua seorang wanita, di mana wanita itu dicekik sampai mati menggunakan tali warna jingga. Kemudian korban ketiga, di mana wanita itu menerima KDRT dari suaminya tanpa henti, yang membuatnya sangat kesakitan sampai akhirnya meninggal. Dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut, karena Taepyeong dapat menjawab semuanya dengan benar. Taepyeong lalu mengatakan kalau foto yang pada saat itu Joyoung berikan adalah foto ibunya, di mana ibunya meninggal dengan tenang tidak lama setelah melahirkan Joyoung. Tentu hal itu membuat Joyoung merasa sangat sedih, termasuk Pak Nam yang waktu itu ada di sana. 여보.
Namun tetap saja meskipun Pak Nam mengetahui kalau Taepyeong dapat melihat masa depan, Pak Nam tidak mengizinkan Taepyeong untuk bergabung dengan mereka. Akan tetapi meskipun begitu, Taepyeong tetap akan membantu Yojung untuk menolong Minji. Sementara Pak Nam masih memikirkan perkataan dari Taepyeong, kalau Taepyeong pernah tinggal di panti asuhan harapan. Kemudian scene flashback 20 tahun yang lalu, di mana polisi berhasil menangkap Jo Pildo, dan polisi melakukan reka adegan saat Jo Pildo menghabisi salah satu korbannya. Dan ternyata Dokyung adalah anaknya Jo Pildo, dan semenjak saat itu Dokyung tinggal di panti asuhan harapan bersama dengan Yojung. Namun Pak Nam tidak suka melihat Yojung dekat dengan Dokyung. Dan pada tahun 2004 panti asuhan itu terbakar yang akhirnya ditutup, dan untungnya tidak ada korban jiwa. Namun Pak Nam mengira kalau Dokyung telah meninggal karena gantung diri. Malam harinya, Jo-young berjaga di rumah sakit takutnya pelaku akan datang. Namun setelah pukul 19.00 pelaku tak kunjung datang. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi. Akan tetapi mereka pun harus tetap waspada. Karena Taepyeong pun tidak tahu kapan pelakunya akan datang. Namun yang jelas pelakunya akan datang pukul 19.00. Dan ternyata Dokyung sedang mengawasi tempat Minji dirawat. Dokyung mencoba untuk mendekat namun polisi melarangnya. Karena dari jam 6 sampai jam 8 malam tidak ada yang boleh melewati tempat ini. Tentu hal itu membuat Dokyung semakin yakin kalau Taepyeong sudah tahu semuanya. Tak lama Jonhae pun keluar dan bertemu dengan Dokyung. Sementara itu Taepyeong menyuruh seseorang untuk membuat sketsa wajah dari Dokyung. Dan ternyata sketsa itu sama persis dengan wajah dari Dokyung. Tak lama Taepyeong mendapat telepon dari seseorang. Awalnya Taepyeong pun tidak tahu itu siapa. Namun ternyata Taepyeong baru sadar kalau itu adalah Dokyung. Bahkan Dokyung tahu kalau Taepyeong sudah membuat sketsa wajahnya. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong sangat terkejut dan mengira kalau Dokyung sedang mengawasinya. Dan tak apa maksudnya Dokyung mengatakan kalau dia hanya ingin melihat kebenaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Taepyeong. Pagi harinya Seok-yoon menelepon Jo-young untuk mengatakan kalau DNA yang ada di tempat kejadian sama dengan DNA milik Jo Pildo. Bahkan jejak sepatunya pun sama dengan Jo Pildo. Tentu hal itu membuat Jo-young merasa heran karena sekarang ini Jo Pildo sedang dipenjara. Seok-yoon lalu mengatakan pada malam Minji diculik, Jo Pildo pergi ke rumah sakit dan pihak penjara pun mengizinkannya untuk pergi. Karena penasaran, Jo-young akan pergi bertemu dengan Jo Pildo dan Taepyeong yang baru datang akan ikut dengan Jo-young. Bahkan Pak Nam tidak percaya kalau Jo Pildo yang telah melakukannya. Namun ketika sampai, banyak orang yang berdemo di depan penjara agar Jo Pildo dihukum mati. Sementara itu di rumah sakit, Jonhae mengirim pesan pada istrinya untuk mengambilkan dompetnya yang tertinggal. Namun saat ditelepon lagi-lagi, Jonhae malah mengabaikannya dan kembali melanjutkan bicara dengan temannya. Sehingga istrinya meminta pada polisi untuk menjaga anaknya sebentar. Dan ya, hal itu dimanfaatkan oleh Dokyung untuk melakukan aksinya yang sangat mengedankan. Dan Minji pun yang melihatnya hanya terdiam, karena mengira kalau Dokyung adalah dokter. Sementara itu mereka pun bertemu dengan Jo Pildo. Dan Taepyeong yang melihatnya tentu saja sangat terkejut, karena orang ini bukanlah pelakunya. Itu karena Taepyeong melihat sendiri wajah dari si pelaku yang telah menghabisi korbannya di rumah sakit. Itu artinya Jo Pildo bukanlah pelakunya. Dengan perasaan yang sedih, Jo Pildo mengatakan kalau dia bukan pelakunya. Namun Jo-young pun tidak percaya, karena ayahnya meninggal saat menangkap Jo Pildo. Tentu hal itu membuat Jo Pildo sangat terkejut, dan kembali teringat saat pertama kali bertemu dengan Jo-young. 우리 아빠 왜 죽였어요? 미안하다. Kemudian Jo-young menunjukkan foto para korban yang telah Jo Pildo habisi. Dan tak apa yang terjadi, hal itu membuat Jo Pildo sangat kesal, dan mengakui semua perbuatannya. Namun ternyata hal itu membuat Jo-young merasa heran. Itu karena apa yang dikatakan oleh Jo Pildo sama persis dengan surat yang ditulisnya 20 tahun yang lalu. Namun Jo-young belum sempat menunjukkan foto dari Minji pada Jo Pildo, sehingga Jo-young tidak tahu apakah pelakunya Jo Pildo atau orang lain. Taepyeong lalu mengatakan kalau Jo Pildo bukanlah pelaku yang telah membunuh para gadis itu, karena Taepyeong melihat sendiri wajah dari pelakunya. Itu artinya selama 20 tahun Jo Pildo telah difitnah dan dikurung secara tidak adil. Taepyeong lalu kembali melihat foto dari Minji. Dan ternyata kematian dari Minji akan berubah, di mana sebelumnya Dokyung akan menghabisi Minji pada pukul 19. Namun sekarang Dokyung akan melakukannya pada pukul 16. Dan iya, ternyata benar saja Dokyung berhasil menghabisi Minji dengan sangat mudah.
Jo-young langsung menelepon penjaga dan menyuruh untuk melihat Min-ji sekarang juga. Dan ya, tentu hal itu membuat ibunya sangat terkejut melihat Min-ji telah meninggal. Itu semua karena ulah dari Jeon-hae yang lagi-lagi malah mengabaikan telepon dari istrinya. Dan penjaga mengatakan pada Jo-young kalau Min-ji telah meninggal. Alhasil mereka pun langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Jo-young menyuruh untuk menutup rumah sakitnya, karena mungkin saja pelakunya masih ada di sana. Dan Tae-pyung pun menyebutkan ciri-cirinya, di mana si pelaku memakai sepatu putih, dan terdapat bekas luka di tangan kirinya. Do-kyung pun yang tahu akan hal itu langsung pergi menggunakan tangga. Dan untuk yang kedua kalinya Jeon-hae pun merasa sangat bersalah. Sementara itu Tae-pyung menunjukkan sketsa wajah dari pelakunya. Dan tentu hal itu membuat Jo-young sangat terkejut karena dia kenal dengannya. Di mana pria ini adalah dokter forensik yang bernama Do-kyung. Di tempat lain, Dongwo mengatakan pada Pak Nam kalau Min-ji telah meninggal. Dan sebelumnya Tae-pyung telah melihat kematian dari Min-ji akan berubah. Dan sekarang mereka pun telah menutup rumah sakitnya, karena mungkin saja pelakunya masih ada di sana. Dan Tae-pyung telah membuat gambar wajah dari pelakunya. Do-kyung berjalan dengan santai dan melihat Jeon-hae yang sangat marah pada polisi, karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Tak lama Do-kyung pun mendapat telepon dari Jo-young. Di sini Jo-young bertanya di mana kamu. Dengan santainya Do-kyung mengatakan ada di rumah sakit, yaitu di lantai 3 tempat Min-ji meninggal. Dan Do-kyung merasa sangat senang melihat Jeon-hae sangat menderita. Tanpa rasa takut sedikit pun Do-kyung lebih dulu menyapa Jo-young. Dan mereka melihat kalau Do-kyung telah mengganti sepatunya. Karena sebelumnya Tae-pyung melihat kalau Do-kyung menggunakan sepatu putih. Dan sekarang Tae-pyung pun dapat melihat dengan jelas masa depan dari Do-kyung. Ternyata benar saja Tae-pyung akan disandera oleh Do-kyung saat dikepung oleh polisi. Namun di sini wajah dari Do-kyung terdapat luka bakar. Itu artinya kejadian ini tidak akan terjadi sekarang. Dan lagi-lagi Do-kyung mengatakan, cobalah kehilangan seseorang yang kamu anggap paling berharga, maka kamu akan tahu. Dan ternyata orang itu adalah Jo-young. Hingga akhirnya Do-kyung pun terjun bebas. Dan hal itu membuat Tae-pyung berpikir kalau Jo-young akan mati karenanya. Hal itu juga sekaligus membuat Tae-pyung dapat ingat dengan masa lalunya. Kemudian Shin pun flashback ke masa lalu, di mana saat Pak Nam dan ayah Jo-young mengejar Jo Pil-do. Namun dalam pengejaran itu tanpa disengaja, Jo Pil-do membuat ayah Jo-young terjatuh. Dan tentu hal itu membuat Pak Nam sangat marah. Kemudian polisi melakukan reka adegan atas korban yang telah Jo Pil-do habisi. Namun di sini Jo Pil-do merasa tertekan dan mengatakan kalau dia tidak pernah melakukannya. Bahkan anaknya yaitu Do-kyung merasa tidak mungkin kalau ayahnya telah melakukan itu semua. Akan tetapi Pak Nam tidak percaya dan memaksa pada Jo Pil-do untuk melakukan reka adegan tersebut. Do-kyung melihat ayahnya meminta maaf pada Jo-young dan merasa sedih karena ayahnya tidak sengaja telah membunuh ayahnya Jo-young. Namun saat keluar, Jeon-hae yang tahu kalau Do-kyung anaknya Jo Pil-do langsung memfotonya. Dan hal itu membuat wartawan yang lain ikut datang. Bahkan para warga sangat marah dengan perbuatan dari Jo Pil-do dan melampiaskan amarah mereka pada Do-kyung dan juga ibunya. Di sini Do-kyung berusaha untuk membela keluarganya. Namun hal itu membuat mereka semakin marah. Dan lagi-lagi ternyata Jeon-hae ada di situ. Karena tidak tahan lagi, Do-kyung bersama ibunya memutuskan untuk pergi sejauh mungkin. Ibunya memberikan bekal makanan dan meminta pada Do-kyung untuk menunggu sebentar. Namun setelah lama menunggu, ibunya pun tak kunjung datang, sehingga Do-kyung pergi untuk mencarinya. Dan tanpa diduga ternyata dengan teganya, ibunya pun malah meninggalkan Do-kyung. Semenjak saat itu, Do-kyung dibawa ke panti asuhan harapan dan bekerja sebagai pengantar koran. Dan sepertinya Do-kyung pun mulai melupakan semuanya, karena dia sangat menikmati bekerja sebagai pengantar koran. Meskipun di koran itu membahas tentang ayahnya yang akan dihukum mati. Sebenarnya Do-kyung adalah anak yang baik dan juga rajin. Bahkan biarawati merasa sangat sedih melihat Do-kyung dan menyuruh Do-kyung untuk tinggal di rumahnya. Karena mulai hari ini Jo-young akan tinggal di panti asuhan harapan. Namun Do-kyung menolaknya dan tetap akan di sini. Dan lagi-lagi si Jeon-hae ada di sana untuk membuat berita. Namun Do-kyung langsung mengambil kameranya lalu menghancurkannya.
Dokyung sangat kesal karena kemanapun dia pergi, Jonhye selalu ada. Jonhye lalu mengatakan kalau ayahmu telah menghabisi 7 gadis, dan juga telah membunuh seorang polisi. Dan sekarang anaknya tinggal di panti asuhan bersamamu. Jo-young yang tidak tahu apapun menghampiri Dokyung untuk berterima kasih. Dan semenjak saat itu mereka pun mulai dekat. Besok harinya Pak Baik datang bersama Tae-pyung. Karena ternyata Pak Baik pemilik panti asuhan ini. Dan biarawati ini tahu kalau Tae-pyung bisa melihat kematian sama seperti Pak Baik. Kemudian Tae-pyung melihat Jo-young sedang bersama dengan Dokyung. Tak lama Pak Nam pun datang. Dan tentu dia tidak suka melihat Jo-young dekat dengan Dokyung. Kemudian mereka yang tahu kalau Tae-pyung dapat melihat masa depan memaksa Tae-pyung untuk melihat kematian dari Dokyung. Dan tentu Dokyung pun akan mati karena bundir. Namun Tae-pyung tidak mengatakan pada Dokyung bagaimana hal itu akan terjadi. Kemudian Shin pun kembali ke masa sekarang. Di sini Tae-pyung merasa kalau kemampuannya sebagai kutukan. Kemudian Jo-young melihat luka di tangan Dokyung dan langsung menangkapnya karena telah membunuh Minji. Namun Dokyung pun tetap tenang dan melihat ke arah Tae-pyung dengan sinis. Tentu hal itu membuat Tae-pyung sangat kesal. Dongwo memberikan gambar Dokyung pada Pak Nam dan menjelaskan semuanya. Pak Nam meminta pada Dongwo jangan sampai media tahu sebelum mereka memastikan kalau Dokyung adalah pelakunya. Dan untuk sementara waktu Dokyung akan diamankan untuk diambil DNA-nya untuk memastikan apakah Dokyung pelakunya atau bukan. Kemudian Pak Nam ingin bicara dengan Tae-pyung dan meminta pada Jo-young untuk menunggu di luar. Pak Nam bertanya kenapa Tae-pyung sangat marah pada Dokyung. Namun Tae-pyung hanya diam saja sambil melihat ke arah Pak Nam. Dan ya, ternyata Pak Nam akan meninggal karena bom yang meledak. Namun Tae-pyung tidak mengatakan hal itu pada Pak Nam. Dan Tae-pyung merasa kesal karena sebelumnya Pak Nam tidak percaya padanya. Andaikan saja dari awal Pak Nam percaya padanya, maka Minji tidak akan meninggal. Pak Nam mengatakan tidak mungkin menangkap Dokyung tanpa adanya bukti. Apalagi Dokyung seorang dokter forensik. Tae-pyung lalu mengatakan di jarinya Minji terdapat DNA milik Dokyung. Bahkan sebelum meninggal Minji berusaha untuk melihat siapa pelakunya. Oleh karena itu Tae-pyung bisa tahu kalau pelakunya adalah Dokyung. Sementara itu, badan forensik mengambil sampel DNA milik Dokyung. Jo-young mengatakan kalau Tae-pyung melihat masa depan dari Dokyung yang akan meninggal dikepung oleh polisi. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi, karena mulai hari ini Jo-young akan menahan Dokyung. Namun Dokyung pun yang mendengarnya hanya tersenyum. Di lain tempat, ternyata Pak Baik sudah tahu kalau semua ini akan terjadi. Namun Pak Baik hanya diam saja karena Tae-pyung tidak bisa merubah takdir. Bahkan Pak Baik mengatakan alasan Tae-pyung tidak bisa melihat masa depan dari Jo-young karena dia akan meninggal diakibatkan oleh Tae-pyung, di mana dulunya Pak Baik tidak bisa melihat kematian dari tunangannya. Dan ternyata pacarnya meninggal akibat ulah Pak Baik karena mobilnya mengalami kecelakaan. Sementara itu Jo-young bersama timnya pergi ke rumah Dokyung untuk mencari barang bukti dan mengumpulkan barang yang dianggap mencurigakan. Di lain tempat, Nona Lee mengatakan, jika Dokyung ditangkap tanpa adanya surat perintah, maka dalam waktu 12 jam Dokyung akan bebas. Alhasil Tae-pyung menyuruh pada Nona Lee untuk mencari tahu siapa Dokyung. Sementara itu, Pak Nam mulai bertanya tentang masa lalu dari Dokyung. Dan Dokyung mengakui kalau dia pernah tinggal di panti asuhan harapan. Namun Pak Nam belum tahu kalau Dokyung anaknya Jo Pil-do, dikarenakan dia telah mengganti namanya. Sementara itu, Jo-young bertemu dengan Yenji di kantornya, di mana dia ingin melihat berkas termasuk foto dari anaknya Jo Pil-do 20 tahun yang lalu. Dan saat melihat fotonya, Jo-young merasa terkejut, karena anak yang telah menolongnya adalah Yunwo alias Dokyung. Jo-young belum tahu kalau Dokyung adalah Yunwo. Namun Pak Nam merasa kalau Dokyung adalah Yunwo, anak dari Jo Pil-do. Dan jika benar itu artinya Dokyung kenal pada Pak Nam. Namun yang membuat Pak Nam merasa aneh, sidik jari dari mereka berbeda. Sementara itu, Nona Lee merasa heran kenapa Tae-pyung malah mencari berkas tentang Yunwo. Tae-pyung mengatakan kalau Yunwo dan juga Dokyung adalah orang yang sama. Karena ternyata sebelumnya Pak Baik mengatakan kalau Dokyung adalah Yunwo, anak dari Jo Pil-do. Dia sengaja mengganti namanya untuk melupakan semua tentang masa lalunya. Namun tetap saja Dokyung pun tidak bisa terlepas dari takdirnya, yaitu meninggal karena bundir. Dan Jo-young merasa kesal karena Pak Nam tidak pernah mengatakan kalau anak itu adalah Yunwo. Kemudian Jo-young mulai melakukan interogasi pada Dokyung sambil menunjukkan foto dari Yunwo. Di sini Jo-young bertanya tentang hubungan Dokyung dengan Yunwo, karena pada saat itu Jo-young ada di panti asuhan yang sama meskipun hanya sebentar.
Namun Dokyung pun hanya diam saja sambil tersenyum. Lalu dia pun mengatakan ingin pergi ke toilet. Kemudian Pak Nam pun masuk dan menukar gelas bekas Dokyung dengan yang baru. Sementara itu Jo-young mendapat telepon dari Sok-yun, di mana Sok-yun mengatakan DNA yang ada pada Minji ternyata milik Jo Pil-do. Tentu saja hal itu membuat Jo-young sangat terkejut, dan Sok-yun merasa kalau buktinya telah dipalsukan. Tak lama Kang Jae datang dan mengatakan kalau jaksa menolak untuk menahan Dokyung dikarenakan tidak adanya bukti, dan dengan terpaksa mereka pun harus melepaskan Dokyung. Ternyata Tae-pyung sudah menunggu Dokyung karena dia tahu kalau Dokyung akan bebas. Dan di sini Tae-pyung memanggil Dokyung dengan nama Yunwo. Dokyung pun sedikit terkejut dan mengatakan kalau kematianku pasti sangat kuat sehingga kamu pun mau melihatnya lagi. Sementara itu Jo-young bertanya pada Pak Nam, apakah benar Jo Pil-do yang telah menghabisi ketujuh gadis itu? Pak Nam menjawab mayat ketujuh dari gadis itu ada di tempat kerja Jo Pil-do. Jo-young pun kembali bertanya apakah di mayat para korban itu ada DNA milik Jo Pil-do. Pak Nam sangat kesal dan mengatakan sampai kapanpun Jo Pil-do adalah pelakunya, karena dialah yang telah membunuh ayahmu. Jo-young pun lalu menunjukkan hasil DNA dari Minji, yang ternyata terdapat DNA milik Jo Pil-do. Tentu saja hal itu membuat Pak Nam sangat terkejut. Sementara itu Dokyung mengajak Tae-pyung ke rumahnya, dan Dokyung bertanya bagaimana kamu tahu nama Yunwo. Tae-pyung mengatakan ada seorang pria yang mengenalmu sejak kamu masih kecil. Dokyung lalu mengatakan tujuannya melakukan ini semua bukan untuk balas dendam, tapi Dokyung hanya ingin Jo-young. Tentu saja hal itu membuat Tae-pyung sangat kesal dan mengancam akan membunuh Dokyung jika berani mendekati Jo-young. Namun Dokyung tidak takut dan mengatakan akankah aku mati bunuh atau dibunuh olehmu. Sementara itu dari upacara pemakaman dari Minji, Jeonhae mendapat telepon dari Hanyu, di mana Hanyu mengatakan DNA yang ada pada Minji ternyata milik Jo Pil-do. Tak lama istrinya pun datang dan langsung merebut ponselnya. Alhasil dia pun tahu kalau Jo Pil-do adalah pelakunya, dan sekarang Jo Pil-do ada di rumah sakit. Sementara itu Pak Nam berniat untuk bertemu dengan Jo Pil-do. Namun petugas mengatakan kalau Jo Pil-do dibawa ke rumah sakit, dikarenakan kondisinya semakin memburuk. Alhasil Pak Nam meminta izin untuk masuk ke tempat Jo Pil-do ditahan. Dan ternyata Pak Nam mengambil DNA milik Jo Pil-do. Kemudian Pak Nam menyerahkannya untuk dilakukan tes. Namun saat akan pulang Pak Nam bertemu dengan Jo-young. Ternyata Jo-young tahu kalau Pak Nam mengambil gelas bekas Dokyung dan bertanya alasan dari Pak Nam melakukan tes DNA. Dengan terpaksa Pak Nam mengatakan kalau Dokyung adalah Yunwo, anak dari Jo Pil-do. Dan tanpa diduga ternyata Pak Nam yang telah memalsukan kalau Jo Pil-do adalah pelaku yang telah menghabisi para gadis itu. Karena pada saat itu semua orang sangat yakin kalau Jo Pil-do adalah pelakunya. Ditambah lagi ayah Jo-young meninggal akibat ulah dari Jo Pil-do. Alhasil Pak Nam pun memanfaatkan hal itu untuk memasukkan kalau Jo Pil-do adalah pelakunya, meskipun hasil DNA-nya tidaklah sama. Alasannya karena Pak Nam merasa sangat kesal, karena ayah dari Jo-young meninggal akibat ulah dari Jo Pil-do. Dan Pak Nam mengakui kalau ini semua adalah salahnya. Dan sekarang sudah jelas alasan dari Dokyung menghabisi Minji, itu karena merasa sakit hati pada Jeonhae. Karena sejak kecil Dokyung merasa terganggu oleh Jeonhae yang telah membuat berita palsu tentang ayahnya. Seolah-olah kalau ayahnya orang yang sangat jahat. Padahal faktanya Jo Pil-do hanyalah korban. Dan Tae-pyung pun baru tahu kalau Jo-young pernah tinggal di panti asuhan yang sama. Hal itu semakin membuktikan kalau Dokyung suka kepada Jo-young. Atau mungkin juga Dokyung hanya ingin menebus kesalahan yang telah dibuat oleh ayahnya. Karena tanpa disengaja telah membunuh ayahnya Jo-young. Kemudian Jo-young bersama Tae-pyung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Jo Pil-do. Tae-pyung pun mengatakan kalau dokter yang tadi akan ada di samping Jo Pil-do saat dia mati, di mana Jo Pil-do akan mati di meja operasi. Dan ya, ternyata benar saja Ibu Minji datang ke rumah sakit untuk membunuh Jo Pil-do. Dan Jo-young pun langsung menolong Jo Pil-do dibantu oleh staf medis. Sementara Ibu Minji dibawa oleh polisi. Dan tentu Jeonhae pun yang melihatnya merasa sangat sedih. Dan Dokyung pun yang mendengar berita kalau ayahnya telah meninggal, tentu saja merasa sangat sedih. Meskipun dalam hatinya Dokyung pun merasa kecewa pada ayahnya, karena tanpa disengaja telah membunuh ayahnya Jo-young.